Kita akan masuk ke konfigurasi VLAN dan WLAN. Ini adalah contoh topologi jaringannya. Sekarang kita akan masuk ke penyetingan atau konfigurasi pada routernya. Langkah pertama, kita dapat melakukan reset pada router dengan masuk ke Winbox, lalu ambil System, lalu Reset Configuration, ambil No Default sama Do Not, lalu Yes. Kita dapat menunggu reset tersebut. Setelah itu, refresh. Jika MAC address sudah keluar, kita baru masuk kembali ke router. Lalu kita ambil sistem identity, lalu isi dengan nama kita masing-masing. Setelah itu apply, lalu OK. Setelah itu ambil interface, lalu klik Ether1 dan ubah menjadi internet, lalu apply OK, lalu klik Ether2 untuk menjadi PC, apply OK, lalu Ether5 menjadi terang, apply, lalu OK. Setelah itu kita masuk ke IP, lalu ambil DHCP client, lalu klik tambah, ambil Ether1 pada internet, lalu apply dan OK. Setelah itu ambil address, lalu isikan IP, setelah itu kita masuk ke menu VLAN, lalu klik tambah, lalu buat VLAN 10, lalu VLAN ID-nya 10 dan menggunakan terang, lalu apply, copy. Setelah itu kita bikin VLAN 20, setelah itu VLAN ID-nya juga 20, apply, copy. Setelah itu kita buat VLAN 30, karena VLAN 30 kita disable, kita enablekan terlebih dahulu, lalu tambahkan VLAN 40, VLAN ID 40, lalu kita menggunakan terang, apply, OK. Setelah itu kita masuk ke address kembali, tambahkan IP untuk VLAN 10 sampai VLAN 40. Setelah IP VLAN udah kita isi semuanya, kita masuk ke DNS. Setelah itu centang allow, lalu apply OK. Lalu kita masuk ke menu firewall, ambil NAT, lalu klik tambah, lalu ambil it satu,
Setelah itu ambil menu DHCP server, DHCP setup, lalu ambil VLAN 10 sampai VLAN 40. Setelah itu kita ambil menu root test. Karena kita memakai DHCP client, maka root testnya sudah ada. Setelah itu ambil new terminal, lalu ping ke 8.8.8.8. Jika sudah TTL, maka selanjutnya kita masuk ke menu setting untuk mengisikan IPVC. Jaringannya sudah dapat, maka kita lakukan tes pada CMD dengan melakukan ping ke 8.8.8.8. Jika sudah TTL, maka konfigurasi pada router kita sudah benar. Setelah itu kita masuk ke chunk daftar kembali, lalu kita ambil properties, lalu hapus IP. Oke. Setelah itu kita ambil properties kembali, lalu isikan IP untuk masuk ke suite dengan 192.168.88.2, lalu oke. Setelah itu kita masuk ke Chrome, lalu ketikkan 192.168.88.1. Setelah itu kita masukkan username-nya admin, lalu masuk. Setelah itu kita ambil menu VLAN. Setelah itu kita isi port 2 dengan 10, port 3 dengan 20, port 4 dengan 30, port 5 dengan 40. Lalu ubah VLAN header pada port 1 menjadi admissing. Lalu apply. Satu masuk ke menu VLAN, lalu klik append. Selanjutnya settingan pada VLAN.
Setelah itu kita apply, lalu hapus IP pada PC. Setelah dihapus IP, maka kita akan dapat jaringannya. Setelah itu masuk ke CMD, lalu kita IP config-kan setiap port pada switch. Ini adalah IP untuk VLAN 10. Lalu kita ubah kabelnya ke port selanjutnya. Lalu IP config kembali. Lalu kita telah dapat IP pada VLAN 20. Setelah itu kita pindahkan kembali kabelnya. Lalu IP config kembali, maka IP untuk VLAN 30 kita akan mendapatkannya. Setelah itu kita masukkan kembali ke port selanjutnya, lalu IP config kembali. Setelah itu kita akan mendapatkan IP untuk VLAN 40. Setelah itu kita masuk ke interface, lalu ambil menu WLAN, lalu kita hidupkan. Setelah itu ambil menu wireless, lalu klik WLAN, lalu isi name dengan nama kita. Setelah itu ambil menu wireless, lalu upper bright, lalu PGN. Setelah itu ambil auto, lalu isi SSID dengan nama kita, lalu apply. Oke. Lalu klik security profile, lalu klik tambah, lalu isi name dengan nama kita, lalu mode dengan dynamic cache, lalu isi password dengan terserah kita atau bisa dengan 1 sampai 8. Lalu klik apply, lalu oke. Setelah itu masuk ke menu IP, lalu ambil hotspot. Setelah itu ambil hotspot setup, lalu ambil Natia, lalu next. Setelah itu kita dapat mengisi password dengan admin 123. Tersebut, lalu klik tambah, lalu kita isi servernya Natia, apanya adalah 1M, 2M, lalu targetnya kita kasih Natia. Setelah itu kita ambil advance, lalu kita ganti jadi 1M, lalu jadi 2M. Setelah itu kita pakai di sini adalah upload, di sini adalah lalu upload. Klik tambah, lalu tambahkan user kita dan password, lalu apply dan oke. Jika sudah, kita dapat menceknya pada speed test pada HP kita masing-masing.
pengujian kita seperti di atas, maka pengujian kita sudah benar atau spot kita sudah benar. Kita bisa juga mencek di jaringan atau di YouTube